yaitu alergi sengat lebah. Mendengar kata alergi, ini kalau alergi ini ada di ikan, udang, mungkin seafood, itu mungkin biasa. Tapi begitu dengar alergi dari lebah, menjadi panik. Menjadi orang kebingungan, apa ini? Lebah bisa menyebabkan alergi. Nah, ini terutama buat terapis. Kalau orang datang dengan alergi kena makan udang mungkin udah biasa. Tapi begitu kena lebah, dua-duanya panik. Nah, ini yang sering terjadi ya. Dan ini merupakan momok ya dari terapis-terapis saat ini, karena memang kejadian ini hampir semua dialami. Terapis mengalami ya, hampir semua mendapatkan pasien yang alergi sengatan lebah. Oke. Perlu diketahui bahwa prosentase terjadinya alergi sengat lebah itu hanya 1-10%, Pak. Sebetulnya lebih tepatnya sekitar 2,5%. Kecil. Ya. Nanti ada informasi lagi, dan akan pulih setelah 3-4 jam. Ya, ini perlu diinformasikan untuk menenangkan para pasien, karena mereka kalau alergi dengan sesuatu biasa, begitu dengan terapi lebah akan panik, akan bingung. Ya. Nah, inilah jenis-jenis alergi. Ini saya akan bicara secara umum dulu, Pak ya. Secara umum, yang pertama alergi dari makanan. Biasanya ikan, telur, udang ya. Ada 100 orang nih, ada satu aja yang aneh. Gatel kayak biduran kayak, waduh udah macam-macam ya. Kemudian alergi dari inhalasi, yaitu alergi menghirup. Biasanya dari serbuk atau debu atau sesuatu yang berterbangan dihirup sehingga dia menimbulkan alergi. Disertai biasanya yang awal itu dengan batuk dan hidung berair. Kemudian alergi kulit. Alergi kulit ini biasanya dia kena sesuatu yang nempel, seperti zat-zat kimia tertentu ya, menempel sedikit ya. Dan ini berkaitan juga dengan suhu. Ya, ada juga alergi karena suhu, Pak. Dia kena dingin gatal atau sebaliknya. Jadi alergi ini memang unik ya, dan individual setiap orang ya. Nah, yang paling parah sebetulnya itu alergi obat. Itu bisa menjadikan sesuatu yang mungkin dokter sendiri penanganan ini agak kerepotan, karena begitu kuatnya. Kenapa alergi obat begitu kuatnya? Itu karena kimiawi, Pak. Nah, yang terakhir yang akan kita bahas adalah alergi serangga. Nah, alergi serangga ini salah satunya ini, Pak, lebah. Ya, tidak semua serangga menyebabkan alergi, tapi yang banyak ada lebah, ada semut, dan ada hewan-hewan tertentu. Tapi kita akan bahas alergi yang berkaitan dengan lebah. Sekarang saya akan terangkan pengertian dari alergi itu apa. Mungkin beberapa dengar, tapi apa sih alergi itu? Secara bebas diterjemahkan sebagai reaksi imunitas yang berlebihan terhadap zat-zat yang sebetulnya zat itu nggak bahaya buat orang lain, tapi buat dia jadi bahaya. Nah, itulah yang disebut dengan alergen. Alergen itu adalah zat pemicu alergi. Ya, secara singkat seperti ini penjelasannya ya. Jadi badan kita, tubuh kita bereaksi terhadap zat tertentu secara berlebihan. Ya, zat tersebut sebetulnya tidak bahaya bagi orang lain, tapi bagi dia agak berbeda. Jadi seperti itu. Alergen misalkan masuk ke dalam tubuh kita, maka respon dari tubuh kita mengeluarkan antibodi imunoglobulin I. Nah, jika imunoglobulin ini dengan alergen berinteraksi, maka badan kita, tubuh kita mengeluarkan atau melepaskan namanya histamin C5H9N3 rumus kimianya. Ini sangat populer sekali nih di kedokteran. Nah, tadi sudah saya terangkan bahwa histamin ini kalau tidak berlebihan nggak ada masalah, Pak. Yang bermasalah kalau berlebihan. Jika tidak berlebihan malah dia bermanfaat. Contohnya untuk merespon infeksi dan luka. Luka kita bisa cepat sembuh, infeksi kita bisa atasi. Itu respon dari salah satunya
histamin. Oke. Kemudian di bidang pencernaan, histamin itu akan menghasilkan atau memicu terjadinya sekresi asam lambung sehingga makan kita bisa dicerna. Ya, ini fungsi-fungsi yang normal. Kemudian berfungsi sebagai neurotransmitter atau terutama di sistem saraf pusat. Jadi menghubungkan. Jadi beberapa kendali yang ada di otak itu bisa bekerja dengan adanya histamin karena dia berfungsi neurotransmitter. Oke. Kemudian juga untuk keseimbangan dari cairan. Darah tidak terlalu kental, tidak terlalu encer. Cairan dalam tubuh lainnya, lendir-lendir ini diatur oleh histamin. Oke. Dan yang berikutnya yaitu reaksi terhadap alergi. Ya, ini yang akan kita bahas ya. Ya, ada alergi, dia merespon. Ya. Karena histamin ini berfungsi bagus, maka memang diperlukan. Dia secara keseluruhan, histamin ini sebagai mediator aja, Pak. Antara proses-proses yang ada di dalam tubuh, proses kimiawi, Pak, ya. Itu mediatornya adalah histamin. Nah, ini ya, jadi dia membuat proses dalam tubuh berjalan sesuai dengan ketentuan dari tubuh tersebut normal. Nah, sel histamin ini diproduksi di berbagai tempat di dalam tubuh, Pak. Contohnya di sel mast atau mast sel kalau bahasa ini ada di kulit, Pak. Saluran pencernaan, pernapasan dan jaringan-jaringan. Ini banyak nempel di jaringan-jaringan. Ya. Kemudian di basofil. Basofil salah satu dari komponen sel darah putih. Karena kalau terjadi alergi, sel darah putih sedikit bekerja itu, Pak, karena ada basofil di sini. Ya. Kemudian di kelenjar adrenal. Ya. Kelenjar adrenal ini sebagian kecil, tapi di kedokteran ada namanya epinefrin. Itu sebetulnya ya kelenjar hormon adrenal juga hampir sama. Ya. Itu biasa untuk mengatasi alergi yang berat diinjeksi. Nah, produksi yang produksi yang sangat berpengaruh adalah yang ada di dalam otak, Pak, di sistem saraf tadi. Karena kalau dia tidak produksi bagus, kita bisa kehilangan kesadaran sehingga jalannya ngaco. Ya, jadi apapun yang terbang ngaco karena di saraf otak terganggu. Kemudian ada sel enterohemoglobin. Ya, ini sebetulnya ada di saluran pencernaan. Jadi histamin diproduksi di situ. Kemudian karena banyaknya tubuh yang memproduksi, ini beberapa di antaranya, Pak, sebetulnya masih ada ya. Karena banyaknya tubuh yang memproduksi histamin, maka histamin itu responnya dalam tubuh itu banyak, Pak. Contohnya kita kena alergi itu responnya ada di kulit, ada di mulut, ada di pencernaan, ada di pernapasan, bahkan sampai yang di otak. Ya, kalau di otak itu bisa sampai kehilangan kesadaran. Oke, nah ini kalau histamin itu berlebihan, inilah yang menyebabkan dia berlebihan memproduksi histamin, maka yang terjadi adalah gejala alergi. Ya, seperti yang kita lihat selama ini, karena kelebihan produk histamin di dalam tubuh. Nah, yang paling sering terjadi atau yang paling gampang dilihat itu ruam kulit, Pak. Jadi bintik-bintik ya. Itu biasanya indikator pertama itu, Pak. Disertai dengan gatal-gatal. Itu indikator pertama. Kemudian hidungnya merasa mulai tersumbat. Matanya mulai berair, gatal. Kalau misalkan pasien itu ada alergi, bersin-bersin juga, batuk, bahkan sampai sesak nafas. Dari gejala alergi yang paling perlu diperhatikan adalah yang terjadi anafilaksis. Ya, anafilaksis ini memang jarang terjadi, Pak, ya. Kalau di lebah jarang, tapi kalau terjadi ini bisa mengancam jiwa. Anafilaksis ini. Anafilaksis itu adalah reaksi alergi yang parah, banyak,
dan terjadinya mendadak, ya, tidak butuh waktu, biasanya cepat sekali, dan ini bisa mengancam mengancam jiwa. Oke. Nah, pelepasan besar-besaran dari histamin ini dan juga zat kimia lainnya menyebabkan gejala alergi yang sangat serius. Ya, ini yang sangat ditakuti, bahkan di kalangan medis pun mengkhawatirkan bila terjadi anafilaksis. Nah, anafilaksis ini sebetulnya di bidang perlebahan itu jarang, Pak. Nggak usah khawatir, jarang. Tapi kadang-kadang terjadi juga. Paling yang terjadi itu adalah alergi yang biasa saja, gatal, kulit merah, ya sedikit berkeringat, tapi biasanya diatasi langsung bisa selesai. Nah, kenapa anafilaksis bisa terjadi di perlebahan atau apiterapis? Biasanya itu melanggar prinsip terukur dan teratur. Ingat bahwa terapi lebah itu ada prinsip yang disebut dengan terukur dan teratur. Terukur itu dari jumlah sengatan. Awalnya jangan terlalu banyak ya, paling 1 sampai 3. Nah, disinilah kalau dilanggar biasanya terjadi alergi yang sifatnya anafilaksis. Ini yang bahaya. Kemudian teraturnya ini adalah periodik. Biasanya penyengatan lebah dengan periodik kecil kemungkinan terjadi alergi. Kenapa? Tubuh akan menyesuaikan. Memang ada yang mengatakan bahwa sekali alergi akan seterusnya. Di lebah ternyata tidak. Nanti kita keterangan. Faktor lain penyebab anafilaksis karena sengatan lebah karena dia mengkonsumsi alkohol dan juga pemakai narkoba. Nah, yang terakhir kelelahan yang tinggi, Pak. Kelelahan tinggi, dia tidak makan, langsung sengat atau capean, kelapar yang sangat ekstrim bisa menyebabkan anafilaksis karena disengat lebah. Di dunia medis memang hal yang langsung dilakukan bila terjadi anafilaksis adalah injeksi epinefrin. Ini yang seperti yang tadi saya terangkan, yaitu sebetulnya katalis dari adrenalin itu diinjeksi, Pak. Nah, fungsinya apa? Itu untuk membalikkan gejala atau yang mengancam nyawa seperti pembengkakan tenggorokan. Itu yang sering itu bahaya, itu karena menutup saluran nafas, yaitu menjadikan kesulitan bernafas dan penurunan tekanan darah. Penurunan tekanan darah inilah yang menyebabkan pasien pingsan karena O2 suplainya nggak sampai ke otak, infak, makanya dia mengalami kekurangan O2 dan pingsan, dan sifatnya sementara. Ya, kalau dia ditidurkan nanti tubuh akan terjadi recovery lagi, akan normal kembali, nggak usah khawatir. Kemudian gejala yang lain dari anafilaksis selain di muka, bengkak dan lainnya adalah di wajah dan bibir, Pak. Biasanya dia agak beda dengan alergi biasa. Bibirnya agak lebih tebal, ya. Kemudian ada keringat, lidahnya juga kaku, tenggorokannya, sulit bernapas karena terjadi pembengkakan tenggorokan, itu yang bahaya, Pak, karena tutup napas ya. Kesulitan bernapas juga, nah ini ada tenggorokan yang membengkak karena alergi yang sifatnya anafilaksis, ya. Kemudian kalau dia bernapas berbunyi itu sudah menunjukkan anafilaksis, Pak. Biasanya ini pun kalau dicegah dengan yang selama ini saya misalkan lakukan akan aman. Ya, yang penting lakukanlah sesuai prosedur kita. Nah, ini tekanan darah karena anafilaksis itu yang menyebabkan pingsan itu karena tekanan darahnya yang turun drastis sehingga dia tidak bisa suplai oksigen dan lain-lainnya ke saluran otak, dia pingsan. Ini yang menyebabkan banyak sekali terapis yang panik. Jangankan kita sekelas Prof. Mapatoba pun mengalami seperti ini, dulu pernah cerita. Ya, artinya ini memang sesuatu yang harus ditelaah, jangan sampai terjadi. Kita harus tahu aturan terdepan. Tadi ingat penyebab anafilaksis tadi tolong dihindarkan ya. Kemudian
mual, nyeri perut, dan muntah. Ini biasanya suka diawali dengan diare dulu, Pak. Jadi ada diare dan muntah. Diarenya ini nyaris tidak bisa dicegah. Baru berapa langkah ke kamar mandi atau toilet biasanya sudah keluar tuh. Ya. Kemudian detak jantung ini juga gampang dideteksi. Kalau dia terjadi alergi, detak jantungnya juga nggak teratur. Kecemasan juga ada, bahkan kejang-kejang dan tidak sadarkan diri. Ini saya terangkan ekstrimnya, Pak ya. Jangan takut, bisa diatasi. Ini ekstrimnya dan ini sifatnya sementara kalau terjadi. Tapi ingat, lebah atau sangat lebah yang terbanyak adalah alergi biasa, jarang sampai terjadi. Namun ada celah keras. Nah ini pemicu anafilaksis ini gini. Jadi setiap individu mempunyai kecenderungan hiperaktif itu berbeda-beda. Ya, jadi jangan disamakan antara individu dan lainnya itu sangat berbeda. Pemicu yang utama itu ada 3, Pak. Ya, yang pertama dari obat-obatan. Ini yang paling banyak terjadi anafilaksis. Kemudian paparan zat tertentu, bahan-bahan kimia tertentu, itu juga karena dia reaksinya cepat sekali. Yang terakhir itu karena serangga. Salah satunya lebah. Di situ ada tawon, semut merah termasuk. Tapi di sini yang paling kuat adalah lebah dan tawon. Bahkan tawon mungkin lebih kuat seperti yang terjadi di Pasar Minggu, Vespa afinis, ya, bukan hal yang fatal. Nah, alergi sengat lebah ini memang bisa diprediksi, Pak. Jika pasien itu ada alergi, perkirakan 50% dia alergi lebah. Ya, dulu ada alergi nggak, Pak? Ada alergi apa? Kalau udah ada alergi ini, kemungkinan 50% dia alergi lebah. Ya, tapi kalau dia tidak alergi, bukan berarti alergi lebah aman. Masih ada sekitar 1-10%. Ya, jadi jangan merasa bahwa dia tidak alergi sesuatu atau saat tertentu terus alergi lebah, enggak, masih ada kemungkinan. Ya, dan waktunya biasanya hanya 3 hari. Artinya kalau setelah disengat 3 hari aman, biasa kesannya aman terus. Biasanya ya. Oke, lagi nih caranya, Pak. Jika kita ketemu pasien dan dia menyatakan ada riwayat alergi, dia udah bicara di awal, Pak, saya alergi ikan, saya alergi udang, saya alergi telur. Nah, ini harus menjadi catatan di status pasien kita atau kartu status pasien kita dicatat. Kalau seperti ini, maka titik sengatnya adalah di titik LI10. Susanli. Memang kalau dilihat dari segi amannya, titik ini sangat aman, Pak ya. Ada Shu Santi, ada Chu Santi, agak beda sedikit. Nah, kalau sudah disengat di situ, ajak ngobrol pasien, Pak. Udah ngobrol apa aja yang dia senang. Kalau dia jawabannya tidak nyambung, Pak, dia ngobrol sambil kukur-kukur, sambil gelisah. Nah, itu menandakan udah awal gejala dari alergi. Kalau sampai terjadi seperti itu, disarankan pasien jangan pulang dulu, Pak. Ditahan 3 jam. Kenapa? Kalau mereka terawat inap nggak masalah, kayak Pak Tanto yang di Sragen. Tapi kalau misalkan di Cibubur kan bukan nggak rawat inap. Tahan dulu, kenapa? Kalau dia pulang bisa terjadi sesuatu gejala. Tahan 3 jam. Ya. Kenapa? Kalau dia diajak bicara nggak ngobrol, diajak ngobrol nggak nyambung, ada sesuatu. Ya, karena dia konsentrasinya udah pecah. Oke. Nah, ini kalau 5 menit, misalkan nih, setelah 5 menit kita ngobrol tidak terjadi alergi, maka kita lanjutkan ke tahap terapi, yaitu dengan ngambil titik GV15 atau Iamen. Dan itu hati-hati, Pak ya, karena di situ ada batang otak. Ya, hati-hati mengenai itu, tapi aman karena cara cuma harus hati-hati.
Tapi jumlahnya jangan lebih dari 1 di titik itu, kecuali agak turun ke bawah nanti masuk ke cervix. Itu nggak beban. Nah, gimana kalau dia dari awal tidak ada riwayat alergi? Nah, ini bagus juga. Pak, saya nggak ada alergi apa-apa dari dulu. Tetap menggunakan titik Yanmen ditambah titik Shinsu. Shinsu ini ingat, ini adalah titik yang simetris kanan kiri ya. Kalau Yanmen, Give itu singkatan governor atau pengatur. Ya. Kalau Shinsu ini adanya di kanan kiri Pak. Selain GV itu hampir semua titik meridian itu simetris. Ya, untuk GV tidak, hanya di tengah-tengah. Nah, kenapa menggunakan titik Yanmen seperti pelatihan kemarin Pak ya? Ini untuk tes apakah pasien alergi dengan sengatan atau tidak. Tetap dites Pak. Untuk awal-awal ini tetap harus dites. Oke? Karena bisa juga dia nggak alergi sesuatu tapi alergi dengan lebah. Kemudian seberapa besar daya tahan tubuh pasien. Karena beberapa orang itu setelah disengat meriang, menggigil atau nggak nyaman, itu menunjukkan bahwa daya tahan tubuh kurang fit Pak. Tapi bukan alergi. Secara globalnya seperti ini Pak. Alergi itu tubuh menolak, ya, sehingga menimbulkan respon yang seperti tadi gejala-gejalanya, ada gatal, ruang mukanya jadi merah dan lain-lain. Sedangkan daya tahan tubuh turun itu terima tapi tidak kuat, sehingga terjadi pertentangan dua ini, tubuh kalah, dia demam respon, tapi tidak alergi. Dan ini sifatnya setiap pasien atau orang itu naik turun Pak. Kadang hari ini nggak demam, mungkin lusa demam, karena mungkin tidak, mungkin lagi turun. Kadang sekarang demam, lusa enggak, atau sebagainya. Tapi kalau alergi biasanya terus, karena tubuh nolak terus. Kecuali ada hal tertentu yang nanti akan terangkan biar nggak terjadi alergi. Sama Pak perlakuannya ya. Walaupun dia tidak ada alergi, tetap perlakuannya sama. Ya, diajak ngobrol dulu, jawabannya nyambung atau enggak. Kalau enggak nyambung, ditahan. Jadi kalau nyambung langsung terapi ke titik-titik. Jadi perlakuannya untuk pasien awal, walaupun ada alergi atau tidak, itu sama. Ingat, sama Pak ya. Nah ini jika pasien terjadi alergi. Hal yang pertama kali harus terapis lakukan adalah jangan panik. Ingat, panik di kita akan lebih panik ke pasien, mengakibatkan rasa kecemasan kepanikan ini malah memperparah, ya, memperparah. Dia sendiri dalam keadaan kita biasa panik, apalagi kita panik. Terangkan bahwa infokan, terangkan Pak, Bu, itu nanti dalam waktu 3-4 jam akan pulih. Tenang saja Pak, ini biasa seperti ini dan sifatnya itu individual. Itu sifatnya genetik Pak, katakan itu. Individual, genetik, tidak semua orang seperti itu. Kita pas Pak. Kalau kata orang Betawi, itu sifat dari sononya. Alergi itu dari sononya itu ada alergi, mungkin Bapak baru tahu. Ya, kasih pengertian sifatnya untuk meredak kepanikan. Oke. Nah, apa yang perlu disiapkan kalau dia ternyata alergi? Nah, ini setiap terapis ya di kliniknya, di tempat praktek harus punya. Ini adalah contoh-contoh obat antihistamin yang dijual di pasaran, dan ini biasanya dia dijualnya bebas, ya mungkin nggak perlu pakai resep, biasanya di apotek coba ditawarkan ya. Di situ ada Zyrtec, ada Claritin, ada Allegra, Clarinex, Isal, Dimetap, dan Primeton. Sepertinya ada itu Benadryl, itu juga mengeluarkan obat anti alergi. Nah ini ya kemasannya, kalau Bapak tahu seperti ini, saya rasa ini dijual bebas. Kalau saya biasa menggunakan Aleron, ya karena ya pengalaman saya itu nggak ada masalah. Memang walaupun isinya sama, kadang karena pabriknya berbeda,
kandungannya mungkin kadarnya beda sehingga beda. Kalau saya menggunakan aleron, selain mudah didapat juga efektif. Tapi terserah ya, menggunakan yang mana seperti itu. Nah, obat sekarang cara penanganannya gini. Setelah disiapkan obat antihistamin, kita siapkan 3 sendok makan madu murni. 3 sendok makan, ingat bukan sendok teh. Ya, sendok makan ini madu murni dicampur dengan 1 gelas. Ini gelas belimbing ya. Mungkin apa sih namanya kalau di sini? Gelas yang segede gelas belimbing itu, bukan gelas yang besar ya. Jadi agak kecil. Ya, kalau kita bilang gelas belimbing. Dan dicampur dalam keadaan hangat. Ingat kenapa hangat? Biar enzimnya tidak pecah, dimadul dulu, kemudian biar cepat diserap tubuh. Kalau diusahakan suhunya ya 37 derajat. Ya. Nah, setelah disediakan itu, diberikan 1-2 butir anti alergi atau antihistamin. Ya, antihistamin kenapa 1-2 butir? Dilihat sejauh mana alerginya dia. Kalau alerginya ringan-ringan, kasih 1 saja. Bahkan kalau saya suka setengah. Karena efeknya dia akan tidur. Takutnya di perjalanan dia ketiduran, kecuali dia di rumah. Kemudian diminumkan setengah dari bagian itu. Ya, setelah diminum 1, setengahnya diminum. Setengah air gelas tadi ya, yang ada madunya diminum setengahnya dulu. Ditunggu beberapa saat, kemudian diminum lagi sampai habis. Kenapa seperti ini? Ini untuk membuat jeda, biar dia diserap dulu, dilihat pengaruhnya. Nanti diminum lagi. Kemudian dia harus istirahat. Oke. Nah, ingat obat anti alergi atau histamin itu menyebabkan ngantuk, jadi pasien tolong jangan keluar dari klinik dulu selama sekitar 3 jam. Khawatirnya dia lagi mengendara, terjadi alergi sehingga dia ya mungkin bisa batal. Ya. Dan biasanya alergi ini terjadi hanya sekitar 3-4 jam saja. Ya, 4 jam. 3-4 jam setelah itu akan pulih. Dan perlu diingat bahwa setelah pulih dari alergi tadi, badan justru akan lebih fit dibanding sebelumnya. Dulu ada pasien saya tadinya ada alergi, setelah tidur sementara, begitu sebelum tidur berempat saya titip motor ya, saya diemin aja. Begitu dia bangun, wah udah fit sekali. Malah dia pengen waduh Pak, kenceng. Bahkan ada yang sampai ke puncak tuh saking fitnya. Ya, karena dia melalui. Nah ini pertanyaannya, apakah pasien alergi masih bisa terapi lagi? Ya, ini bisa dicoba. Jadi setelah dia alergi, misalkan hari Senin nih alergi, nanti 2 minggu dari Senin itu disengat lagi Pak. Ya, disengat lagi, titiknya sama. Ya, di Susanli ya, tetap di situ titiknya. Tunggu lagi, ajak ngobrol lagi, ajak ini lagi. Nah, kalau misalkan setelah disengat kok masih alergi lagi, ya bisa jadi Pak, bisa jadi tidak cocok dengan BVT. Ingat, dengan BVT-nya, bukan dengan apiterapinya. Ya, kalau apiterapinya masih ada madunya, masih ada roll jelly-nya, masih ada propolisnya, tapi BVT-nya hanya sengat saja. Dan itu pun bisa diatasi. Mungkin dalam waktu pendek dia nggak cocok untuk BVT-nya, tapi lainnya kan bisa. Nah, bagaimana cara mengatasi bahwa dia bisa menghilang sementara dia masih ingin terapi dengan BVT? Karena mungkin lebih efektif, terutama di kanker. Sementara di alergi, gimana caranya? Yaitu konsumsi Bipollen selama 3 minggu. Sebetulnya Bipollen bisa dicampur juga dengan Bipropolis. Dua-duanya selama 3 minggu. Nanti dilihat, biasanya kalau sudah 3 minggu dia nggak putus mengkonsumsi itu dengan asumsi 3 kali sehari, bisa hilang alergi. Ya, inilah keunikan alergi dari lebah. Walaupun dia alergi, masih bisa disembuhkan dengan produk lebah juga. Nah inilah keunikan dari alergi lebah. Alergi lebah kenapa dikatakan unik? Dulu orang pernah alergi menjadi tidak alergi. Ada. Dulu alergi kenapa nggak jadi? Enggak. Atau dulunya tidak alergi menjadi alergi. Ini keunikan dari lebah.
ya, tidak seperti alergen lain yang kimiawi sekali alergi akan terus. Lebah enggak ternyata. Justru yang perlu diperhatikan yang tadinya tidak menjadi alergi. Ada apa ini? Ya, dan di sini ada jawabannya. Tadinya tidak alergi menjadi alergi. Ini biasanya dia mengkonsumsi alkohol atau narkoba atau sengat lebahnya sudah lama, lebih dari 4 bulan. Ini bisa terjadi. Tadinya nggak alergi jadi alergi. Orang kaget. Makanya kalau ada pasien datang ke kita lebih dari 4 bulan tidak terapi, dari awal lagi. Jangan diteruskan yang dulu. Karena ada kemungkinan dia bisa alergi. Tapi ini kejadiannya memang kecil. Ya, tidak banyak ya, kecil sekali. Cuma setelah itu ada. Oke, nah, konsumsi alkohol atau narkoba. Kemudian dari alergi kok menjadi tidak. Ini juga aneh juga. Dulunya alergi Pak, sekarang tidak alergi. Nah, ini bisa jadi mereka itu rutin mengkonsumsi produk lebah, yaitu propolis dan bipolen. Kalau dia mengkonsumsi itu justru bisa hilang alerginya tanpa disadari. Ini pengalaman Pak ya, mungkin nanti para peneliti bisa dicek ya seberapa sih kadar yang bisa menyebabkan alergi dengan bipolen dan bipropolis. Ya, ini ada sedikit keunikan di bidang alergi lebah atau sengat lebah. Oke. Nah, ini agar kita terhindar dari sengatan alergi dari sengatan lebah, biasakan konsumsi produk perlebahan, Pak. Ya. Ingat, ini hanya untuk alergi sengatan lebah, bukan alergi lainnya. Makanya dari awal sudah bilang bahwa saya bahas untuk alergi yang berhubungan dengan sengatan lebah, bukan alergi obat, bukan alergi kimiawi, dan lain-lain. Konsumsi produk perlebahan apa? Yaitu madu, bipolen, dan propolis. Udah itu aja Pak. Insya Allah terhindar dari alergi sengat lebah. Asal rutin. Dan ingat, biar kita tidak alergi juga, pastikan tubuh sebelum disengat, tubuh harus dalam keadaan cukup istirahat, cukup makan mungkin ya, kemudian juga tidak konsumsi alkohol dan lain-lain. Oke Pak, hanya ini yang saya bisa sampaikan. Silahkan kalau ada pertanyaan saya buka. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.